Halo guys, selamat malam. Ketemu lagi bersama saya dengan Andi. Hari ini tanggal 10 Oktober 2022. Hari ini saya mau share ke teman-teman semua tentang apa yang saya ketahui ya, semoga bermanfaat. Hari ini kita akan membahas tentang kepemimpinan organisasi bisnis dengan keuntungan bisnis. Sebenarnya tidak ada hubungan secara langsung pentingnya menjadi pemimpin yang baik dengan keuntungan. Nggak ada hubungannya secara langsung. Karena yang namanya keuntungan dalam bisnis ya tentu rumusnya adalah penghasilan kita lebih besar daripada pengeluaran, di mana bisnis tersebut lancar ya, baik itu penghasilan secara langsung dan tidak langsung, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya lain, karyawan, modal, operasional, ya, kita dapat cuan deh. Tapi di saat kita pengen membuka cabang lagi, saat kita pengen membuka perusahaan di tempat yang lain, di saat ini kita mempunyai tantangan baru, kita naik level, di mana kita membutuhkan orang-orang lain dengan hubungan yang profesional. Saat inilah kita membutuhkan kepemimpinan yang baik. Kenapa demikian? Karena kepemimpinan yang baik itulah yang mampu menumbuhkan rasa semangat, rasa kepercayaan diri karyawan kita, dan kemampuan mereka yang terbaik. Karena apabila kita tidak mampu memimpin dengan baik, maka sebaliknya, bisnis yang tadinya kita pengen kembangkan di saat kita buka cabang baru atau perusahaan di tempat yang berbeda atau kita memperluas pasarnya akan sulit dijalankan. Kita merasa segala tugas yang kita berikan itu sepertinya tidak seperti yang kita mau, atau kemampuan-kemampuan karyawan kita yang paling sering kita rasa sepertinya kok kayaknya mereka males ya, atau mungkin kayaknya sekedar bekerja seperti biasa gitu. Jadi mereka nggak mampu menyumbang energi yang paling maksimal atau energi yang lebih yang ada dalam diri mereka. Tapi kalau kita mampu mengakomodir apa yang ada di pikiran mereka, perasaan-perasaan mereka, ide-ide dari mereka, kemudian kita bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka, serta mereka pun merasa sangat dihargai dan merasa bermanfaat dan mendapat manfaat dari organisasi kita, maka saat itulah organisasi kita juga tumbuh. Jadi organisasi itu hal yang berbeda dengan menghasilkan uang. Tapi kalau kita pengen besar, kita butuh organisasi yang besar juga. Nggak mungkin kita menjalani semua itu sendiri atau hanya dengan orang-orang terdekat kita saja. Nah, salah satu hal yang sering menjadi ciri khas di mana kita akan sulit bertumbuh adalah kita tidak mendengarkan pandangan dan keluhan karyawan-karyawan. Bahkan kita tidak bisa mengakomodir ide yang mereka utarakan. Padahal sebenarnya dengan latar belakang mereka yang berbeda dengan kita, bahkan dengan usia yang mungkin lebih muda daripada kita, mereka punya pikiran dan pandangan serta pengetahuan yang tentu nggak mungkin kita kuasai. Dari 10 karyawan atau 20 atau 30 atau mungkin 100 karyawan atau ribuan ya, pasti mereka masing-masing punya pandangan yang unik dan sangat bermanfaat bagi organisasi. Sangat sayang sekali kalau kita tidak mampu mendengarkan dan tidak mampu mendelegasikan atau mempercayakan tugas-tugas kepada mereka. Pada akhirnya yang akan membuat kita stres, membuat kita pusing, sehingga kita pun sangat tertekan sebagai pimpinan. Kemudian kita juga kadang-kadang menyalahkan atau mungkin merasa mereka nggak mampu. Akhirnya mereka juga merasa stres karena nggak didengarkan. Jadi sama-sama seperti ada jurang pemisah di situ. Padahal sebenarnya kalau memang bisa dikomunikasikan dengan baik sebagai pimpinan dan anggota, maka semua ide dan masalah-masalah tersebut terasa ringan dipecahkan bersama-sama. Serta bisnis seberapapun yang kita besarkan, organisasinya akan sanggup menampung tugas-tugas dan target yang kita tuju. Misalnya, contoh ya, contoh simpel. Kadang-kadang kita melihat ya, ada misalnya seorang ibu yang biasa memasak. Anaknya mungkin membantu untuk memotong cabai misalnya. Pasti potong, baru sebentar ibunya langsung bilang, salah tuh cara potongnya. Aduh, itu aja nggak bisa gimana sih? Sini, 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 biar mama aja. Nanti mau bantu ini begitu lagi, begitu lagi. Akhirnya
ya sudah suatu saat mungkin ketika ibunya butuh anaknya yang masak, mungkin karena sibuk atau mungkin lagi pengen istirahat, anaknya nggak bisa masak, ya baru deh dia ngeluh, kok lu nggak bisa masak sih udah gede?" Ya anaknya menjawab, "Kan gimana saya mau masak, saya aja nggak pernah diizinkan belajar." Ya itulah kadang-kadang kita merasa kalau kita belum bisa menumbuhkan, organisasi kita atau orang-orang di dalam organisasi kita, maka akhirnya kita akan capek dan kesulitan sendiri. Seorang pemimpin tugasnya itu tidaklah ringan, walaupun kelihatannya tidak sesibuk karyawan, tetapi mereka punya tanggung jawab yang lebih besar dan perhatian kepada karyawan itu sangat penting. Di mana tugasnya kita sebagai pemimpin, kita membuat orang yang merasa tidak berguna menjadi berguna dan penting. Kita membuat orang yang bahkan tidak percaya dengan dirinya sendiri, kita membuat dia percaya diri. Jadi jangankan dia sudah percaya diri, kita pula yang nggak percaya, kan lucu. Kemudian orang yang nggak mampu, kita buat dia mampu. Baik kita ajarkan caranya, kita sharing ilmunya, atau kalau perlu kadang-kadang kita kirim ke pelatihan dan pendidikan. Sehingga mereka juga bisa. Setelah mereka bisa, mampu, percaya diri, mereka melakukan tugas dengan baik dan menghasilkan. Sehingga sejahteralah anggota kita tersebut. Setelah mereka melalui tahap-tahapan ini, mereka bisa, mampu, yakin, dan sejahtera. Saat itulah kita mendorong agar mereka menjadi pemimpin berikutnya yang juga mencetak pemimpin-pemimpin baru. Sehingga berapa ribu pun anggota, berapa juta pun anggota di bawah tim kita, maka dengan baik organisasi tersebut bisa bertumbuh dengan positif. Masalah-masalah di lapangan itu cuman adalah masalah yang bisa kita pecahkan jika kita bersama-sama bermusyawarah dan sama-sama mencari solusi secara baik dan profesional. Oke guys, cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat ya buat kita semua. Oke, selamat malam.